Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia pagi hari ini? Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan juga rekan saya Neneng Astrianti, dan pemirsa, kita masih mempunyai informasi beragam lainnya. Dan kita lanjut ke informasi kita ya. Informasi selanjutnya ya. Pertama ada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI serta Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo terus menyuarakan sosialisasi digitalisasi penyiaran ke masyarakat. Sosialisasi dianggap pekerjaan rumah terbesar untuk menyambut perpindahan siaran analog atau analog switch off pada November 2022 mendatang. Berikut informasinya. Untuk lebih mengenalkan televisi digital kepada masyarakat, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI serta Kementerian Telekomunikasi dan Informatika kian menggalakkan proses digitalisasi penyiaran kepada masyarakat agar pemerataan informasi bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah perbatasan, tertinggal dan terluar bisa terwujud. Berbicara dalam acara sosialisasi dan publikasi dengan tema Menjaga Indonesia dan Perbatasan melalui siaran televisi digital di Kabupaten Bekasi, Hardly Stefano, selaku Komisioner KPI Pusat dalam mengisi acara menjelaskan perlu adanya partisipasi dan sinergi dari berbagai pihak untuk mensukseskan proses perpindahan dari siaran analog ke siaran digital atau analog switch off pada tahun 2022 mendatang. Televisi digital adalah sebuah penyiaran dengan menggunakan perangkat televisi sebagaimana yang telah dimiliki oleh masyarakat di seluruh Indonesia, menggunakan konten yang sama juga gitu. Berbedanya adalah televisi yang sekarang digunakan itu sebagian besar masih berupa modulasi analog. Ke depan menggunakan modulasi digital. Yang dilakukan oleh ATSDI dalam membantu pemerintah dalam proses transformasi percepatan digitalisasi penyiaran ini tidak hanya terus mendorong agar pemerintah segera mengeluarkan legislasi primer secara lengkap, meskipun juga kabar gembiranya pada saat penetapan Undang-Undang Omnibus Law dan Klaster Penyiaran yang sudah ditetapkan menjadi bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ini. Mudah-mudahan ini menjadi legislasi primer utama. Untuk wilayah Kabupaten Bekasi sendiri, meski tidak masuk dalam kategori wilayah perbatasan, namun akses terhadap digitalisasi sangat minim. Hal tersebut dipengaruhi dari sisi kesiapan masyarakat dalam mengenal siaran digital. Hingga saat ini Komisi Penyiaran Indonesia bersama Kominfo masih terus melakukan sosialisasi digitalisasi penyiaran. Hal ini dilakukan agar masyarakat siap menyambut migrasi televisi analog ke televisi digital dengan merata. Agustian, Badar TV, Bekasi. Ya pemirsa, itu dia informasi terkait digitalisasi yang sedang disuarakan oleh KPI ya. Betul banget nih, apalagi nanti pada segmen kali ini ternyata kita akan terhubung dengan salah seorang narasumber yang sangat istimewa, tapi nanti kita akan simaknya. Tapi selanjutnya kita ada informasi nih pemirsa, ternyata Komisi Penyiaran Indonesia pada Senin kemarin ternyata melakukan kunjungan ke kantor Badar TV di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Nah, dalam kunjungannya tersebut ternyata KPI mengapresiasi program-program yang ditayangkan oleh Badar TV ini. Dia informasinya untuk Anda pemirsa. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Hardly Stefano bersama jajarannya Senin siang melakukan kunjungan ke kantor Badar TV di Jalan Lemah Abang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Kedatangan komisioner KPI tersebut disambut oleh Ketua Asosiasi Televisi Digital Seluruh Indonesia Eris Munandar dan General Manager Badar TV Anissa Auliani. Dalam kunjungan tersebut, KPI mengapresiasi program-program yang disajikan oleh Badar TV. Menurutnya, konten-konten yang ditayangkan oleh Badar TV sangat inspiratif dan memberikan nilai-nilai positif kepada masyarakat. Badar TV salah satu televisi yang sejak awal adalah televisi yang berdedikasi untuk siaran secara digital ya. Dan setelah saya datang di sini, ternyata luar biasa. Badar TV ini konsep acaranya luar biasa, sangat menginspirasi, memberi nilai-nilai positif. Secara pengelolaan dan infrastruktur pun menurut saya sudah sangat memadai. Sudah ada nanti di siaran digital yang harapannya di berbagai wilayah bisa melihat, bisa menjadikan siaran ini sebagai inspirasi, bisa mendapatkan makna dan nilai-nilai yang positif dari
siaran sebagaimana yang ditayangkan selama ini oleh program reguler di Badar TV. KPI juga mendorong agar Badar TV yang saat ini sudah menjadi salah satu TV digital di Indonesia tidak hanya melakukan penyiaran di Jabodetabek, namun juga melakukan penyiaran di tingkat nasional agar dapat memberikan nilai-nilai positif ke masyarakat berbagai daerah di Indonesia. Tim redaksi Badar TV. Ya baik pemirsa, itulah tadi informasinya. Ternyata kemarin KPI sempat datang ke kantor Badar TV di Cikarang, Neng, dan mengapresiasi segala program ada di Badar TV. Wah, sebuah penghormatan sekali ya untuk Badar TV bisa langsung dikunjungi oleh KPI. Betul banget. Nah, pada segmen kali ini pemirsa, kita akan terhubung langsung dengan salah seorang narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Iris Munandar selaku Ketua Umum dari ATSDI. Oke, Ya, halo, assalamualaikum Bapak. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Neneng, Mbak Krisna? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, semangat luar biasa. Indonesia bisa. Wah, sangat luar biasa bisa. sekali ya. Semangat sekali ya, Iya, Bapak. Pak. Apalagi di pagi hari yang cerah seperti ini ya, Pak. Bapak, Ya. baik Pak, pada segmen kali ini kita akan bahas seputar ASO atau analog switch off yang mungkin nanti Bapak akan jelaskan ya. Sebelumnya Bapak, aku ingin tanya nih Pak, ternyata apa sih itu dari analog switch off sendiri Pak? Analog switch off itu proses ditutupnya atau dihentikannya siaran televisi analog dan berganti kepada siaran televisi digital. Kenapa dilakukan proses penutupan? Karena televisi analog itu sangat boros terhadap frekuensi, terjadi inefisiensi yang sangat luar biasa, sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan proses simulcast untuk menuju ASO ini. ASO ini sendiri ditetapkan paling lambat tanggal 2 November 2022. Sehingga selama kurang lebih 708 hari lagi ini dilakukan siaran secara simulcast, siaran televisi analog, bersiaran secara analog dan juga bisa bersiaran secara digital. Kenapa dilakukan simulcast? Agar masyarakat Indonesia lebih siap ketika benar-benar televisi analog itu dihentikan operasionalnya untuk beralih kepada televisi digital. Begitu Mbak Neneng. Oke, baik Pak. Berbicara mengenai ASO atau analog switch off, mungkin pemirsa juga masih banyak yang belum tahu banyak terkait tersebut. Kira-kira perbedaannya apa sih Pak? Antara analog dengan TV digital mungkin. Televisi analog itu televisi yang sama-sama menggunakan spektrum frekuensi, akan tetapi sangat boros dalam penggunaan spektrum frekuensi tersebut. Contohnya kalau di televisi analog satu frekuensi itu untuk satu TV, tapi kalau untuk di digital itu satu slot atau satu frekuensi itu bisa untuk 6 sampai 8 televisi. Ini dari sisi efisiensi. Kemudian dari sisi kualitas, ini televisi analog kadangkala Mbak Krisna mungkin suka melihat tayangan televisi analog yang banyak semut, gitu. Kualitas suara juga tidak jernih. Nah, kalau televisi digital ini bicara mengenai video dan audio itu sangat jelas, sehingga ini bisa memanjakan mata pemirsa Indonesia. Itu perbedaan yang sangat mendasar antara televisi analog dan televisi digital. Ya baik Pak, kalau dari segi keuntungan mungkin lebih banyak di digital ya Pak? Ya, tentunya keuntungan yang pertama bagi masyarakat Indonesia akan mendapatkan siaran televisi yang jauh lebih jernih secara audio dan visual. Itu yang pertama. Yang kedua dari pemerintah bisa melakukan efisiensi spektrum yang nanti akan terjadi proses framing spektrum karena frekuensi ini di 700 MHz ini sebagai golden frekuensi. Kalau misalkan dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain, ini multiplier efeknya bagi bangsa ini sangat besar. Jadi selama ini 700 MHz ini dipakai oleh televisi analog,
nanti ketika terjadi proses migrasi, maka 700 MHz ini akan mendapatkan sisa sebanyak 112 MHz yang akan diperuntukkan untuk penguatan internet, kemudian juga untuk early warning system, kemudian untuk infrastruktur yang lainnya. Karena selama ini Krisna, bahwa internet di Indonesia kan masih lemot gitu kan. Iya. Mudah-mudahan dengan sebagian frekuensi tidak dipakai lagi oleh televisi analog karena semua hijrah ke televisi digital, maka internet Indonesia akan jauh lebih kuat dan lebih stabil gitu. Kasihan kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang sekarang kuliah sekolah daring itu kadang-kadang suka down dan lain sebagainya. Kedepannya tidak. Iya, baik Pak. Kalau untuk sejauh ini, kira-kira apa saja sih yang sudah dipersiapkan oleh ATSDI sendiri, Pak? Ya, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia ini kan baru berumur 4-5 tahun lah. Nanti Januari 5 tahun. Anggota kita 64 televisi yang tersebar dari Sumatera hingga ke Pulau Sulawesi. Kita sedang mempersiapkan tentunya membangun infrastruktur, merapihkan berbagai hal kaitannya dengan operasional sebuah televisi. Kemudian yang jauh lebih penting adalah bagaimana meng-create sebuah program-program yang akan ditayangkan oleh teman-teman. Karena Krisna, bahwa di era televisi digital ini yang paling kuat itu adalah konten. Konten is the king. Jadi ketika konten kita bagus, konten kita berkualitas, konten kita inspiring, ini yakin masyarakat juga akan mendapatkan tayangan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Jadi ketika teknologi sudah selesai karena dengan digital ini, maka fokus daripada para pengelola media bagaimana menghadirkan konten-konten yang fresh, konten-konten yang punya daya ledak kepenasaran pemirsa gitu. Sehingga harus ada program-program yang killer konten yang dilakukan oleh teman-teman televisi digital ini agar masyarakat bisa tertarik untuk nonton televisi digital. Ya, baik Pak. Nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita, tapi kita jeda dulu pemirsa. Setelah pariwara kami akan segera kembali.